Video profil perkembangan kependudukan Kota Madiun tahun 2023 berisi gambaran secara umum tentang kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Madiun berdasarkan data konsolidasi bersih atau DKB semester 2 tahun 2023, data dari Lampit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, serta data lintas OPD yang berkaitan dengan kependudukan di Kota Madiun. Jumlah penduduk merupakan banyaknya individu manusia yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Madiun berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Kota Madiun tercatat sebanyak 202.544 jiwa, di mana 99.319 jiwa adalah laki-laki dan 103.225 jiwa adalah perempuan. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Taman sebanyak 86.149 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Manguharjo sebanyak 60.359 jiwa. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kartoharjo sebanyak 56.036 jiwa. Kepadatan penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi pada suatu wilayah dengan tahun tertentu. Berikut ini data mengenai kepadatan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2023. Kepadatan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2023 tercatat sebesar 6.095 jiwa per kilometer persegi. Hal ini mengartikan bahwa setiap 1 kilometer wilayah Kota Madiun dihuni oleh 6.095 jiwa penduduk. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Taman, tercatat 6.914 jiwa per kilometer persegi. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo sebesar 6.012 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, Kecamatan Kartoharjo menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit di Kota Madiun, yaitu sebesar 5.222 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk merupakan besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun pada periode 2023 disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 0,39%, artinya terjadi peningkatan pada jumlah penduduk. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, laju pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Kecamatan Taman sebesar 0,49%, diikuti oleh Kecamatan Mangunharjo sebesar 0,32% dan Kecamatan Kartoharjo sebesar 0,30%. Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Adapun angka kematian bayi di Kota Madiun pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik berikut. Pada tahun 2023, angka kematian bayi di Kota Madiun tercatat sebesar 5,9. Artinya terdapat sebanyak 5 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian bayi paling tinggi adalah Kecamatan Manguharjo sebesar 7,16. Sementara kecamatan dengan angka kematian bayi paling rendah adalah Kecamatan Kartoharjo sebesar 4,12. Angka kematian anak merupakan jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun angka kematian anak di Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Angka kematian anak di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 0,85. Artinya, di antara 1.000 anak yang berumur 1-4 tahun di Kota Madiun, ada 1 bahkan hampir tidak ada kematian pada anak. Angka kematian anak paling tinggi di Kecamatan Taman sebesar 1,45. Angka kematian balita menunjukkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu, termasuk kematian bayi. Berikut merupakan angka kematian balita di Kota Madiun pada tahun 2023. Angka kematian balita di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 5,93. Artinya, di antara 1.000 kelahiran bayi di Kota Madiun, terjadi kematian balita sebanyak 6 balita.
Kecamatan Manguharjo merupakan kecamatan dengan angka kematian balita paling tinggi, yaitu sebesar 8,60. Sementara itu, kecamatan dengan angka kematian balita paling rendah adalah Kecamatan Kartoharjo, sebesar 4,12. Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu atau perempuan hamil, bersalin, dan pasca bersalin selama 1 tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup. Adapun angka kematian ibu di Kota Madiun pada tahun 2023 sebagai berikut. Angka kematian ibu di Kota Madiun pada tahun 2023 tercatat sebesar 0. Artinya, di antara 1000 kelahiran bayi di Kota Madiun, hampir tidak terjadi kematian pada ibu hamil, bersalin, dan pasca bersalin. Hal tersebut juga terjadi di seluruh kecamatan di Kota Madiun. Angka partisipasi kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia standar yang berkaitan dengan jenjang masing-masing pendidikan. Berikut angka partisipasi kasar atau APK di Kota Madiun pada tahun 2023. Angka partisipasi kasar pada jenjang TK atau RA atau PAUD adalah 101,32%. Angka ini mencakup siswa yang belum cukup umur atau melebihi 4 hingga 6 tahun dan ikut bersekolah. Angka partisipasi kasar pada jenjang SD, MI atau paket A di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 119,62%. Angka ini termasuk siswa yang belum cukup umur atau siswa yang melebihi umur 7 hingga 12 tahun dan ikut bersekolah. Angka partisipasi kasar pada jenjang SMP atau MTS atau paket B di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 116,80%. Angka ini mencakup siswa yang belum cukup umur atau melebihi 13 hingga 15 tahun dan ikut bersekolah. Nilai angka partisipasi kasar yang lebih dari 100% mengartikan bahwa terdapat siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah, penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun, angka partisipasi murni merupakan indikator daya serap yang lebih baik jika dibandingkan dengan angka partisipasi kasar. Karena angka partisipasi murni melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya. Adapun angka partisipasi murni di Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Angka partisipasi murni pada jenjang TK, RA, atau PAUD adalah 104,51%. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia 4 hingga 6 tahun yang menempuh pendidikan jenjang tersebut lebih dari 100 orang. Angka partisipasi murni pada jenjang SD, MI, atau paket A di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 112,83%. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia 7 hingga 12 tahun yang menempuh pendidikan jenjang tersebut lebih dari 100 orang. Angka partisipasi murni pada jenjang SMP, MTS atau paket B di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 103,967%. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia 13 hingga 15 tahun yang menempuh pendidikan jenjang tersebut lebih dari 100 orang. Nilai angka partisipasi murni yang lebih dari 100% mengartikan bahwa terdapat siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan tidak bekerja menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan penduduk yang tidak bekerja dalam bentuk presentase. Berikut merupakan jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan tidak bekerja di Kota Madiun pada tahun 2023. Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Madiun pada tahun 2023 tercatat sebanyak 165.544 jiwa, di mana 80.127 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 85.417 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, penduduk yang tidak bekerja di Kota Madiun pada tahun 2023 tercatat sebanyak 37.000 jiwa.
di mana 19.192 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 17.808 jiwa berjenis kelamin perempuan. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berikut jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota Madiun tahun 2023. Proporsi penyandang disabilitas di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 0,0033%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk Kota Madiun menyandang disabilitas. Namun, ini tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Madiun untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi para penyandang disabilitas. Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang disabilitas. Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin atau jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Indikator penduduk miskin berguna untuk menyusun suatu program kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin seperti pelayanan kesehatan. Proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 104,86%, dengan jumlah penduduk miskin penerima PBI sebanyak 32.390 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 30.889 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan data antara jumlah penduduk miskin penerima PBI dengan jumlah penduduk miskin. Perbedaan ini terjadi karena pendataan dilakukan pada waktu yang berbeda dan kriteria untuk menentukan penduduk miskin juga berbeda. Angka migrasi masuk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten atau kota tujuan dalam waktu 1 tahun. Adapun angka migrasi masuk di Kota Madiun pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut. Angka migrasi masuk di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 20,63 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 21 orang yang masuk ke Kota Madiun dari 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi masuk paling tinggi terjadi di Kecamatan Kartoharjo, yaitu sebesar 21,4 per 1.000 jiwa penduduk. Artinya, terdapat 21 orang yang masuk ke Kecamatan Kartoharjo dari 1.000 jiwa penduduk. Sementara itu, angka migrasi paling rendah terjadi di Kecamatan Taman, sebesar 20,14 per 1.000 jiwa penduduk. Artinya, terdapat 20 orang yang masuk ke Kecamatan Taman dari 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi keluar merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu kabupaten atau kota per 1.000 penduduk daerah asal dalam waktu 1 tahun. Adapun angka migrasi keluar di Kota Madiun pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut. Angka migrasi keluar di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 17,19 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 17 orang yang keluar dari Kota Madiun dari 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi keluar paling tinggi terjadi di Kecamatan Manguharjo, yaitu sebesar 18,19 per 1.000 jiwa penduduk. Artinya, terdapat 18 orang yang keluar dari Kecamatan Manguharjo dari 1.000 jiwa penduduk. Sementara itu, angka migrasi paling rendah terjadi di Kecamatan Taman, sebesar 16,9 per 1.000 jiwa penduduk. Artinya, hanya terdapat 16 orang yang keluar dari Kecamatan Taman dari 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi neto merupakan angka yang selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, disebut migrasi neto negatif. Adapun angka migrasi neto di Kota Madiun pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut. Angka migrasi neto di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 3,44 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan lebih banyak penduduk yang masuk ke Kota Madiun dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar dari Kota Madiun. Angka migrasi neto paling besar terjadi di Kecamatan Taman, yaitu sebesar 4,5 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kecamatan Taman dibandingkan kecamatan yang lainnya termasuk tinggi jumlah penduduk yang masuk.
Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Presentase kepemilikan kartu keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga. Berikut merupakan kepemilikan kartu keluarga di Kota Madiun pada tahun 2023. Kepemilikan kartu keluarga di Kota Madiun pada tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai sebesar 100%. Hal ini dikarenakan seluruh kepala keluarga di Kota Madiun telah memiliki kartu keluarga. Kepemilikan kartu tanda penduduk untuk menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah keseluruhan penduduk wajib ber-KTP. Presentase kepemilikan kartu tanda penduduk berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk. Adapun kepemilikan kartu tanda penduduk di Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 93,87%. Artinya, dari 100 penduduk yang wajib ber-KTPL, ternyata ada 94 penduduk yang memiliki KTPL. Kecamatan dengan presentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL tertinggi terjadi di Kecamatan Kartoharjo sebesar 94,95. Artinya, dari 100 penduduk yang wajib ber-KTPL, terdapat 95 penduduk yang memiliki KTPL. Sementara itu, Kecamatan Manguharjo memiliki presentase kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL paling rendah di Kota Madiun sebesar 92,01%. Artinya, dari 100 penduduk yang wajib ber-KTPL, terdapat 92 penduduk yang memiliki KTPL. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang mencatat informasi tentang kelahiran seorang bayi atau anak. Akta kelahiran juga menjadi bukti resmi bahwa seorang bayi atau anak lahir dan merupakan bagian dari catatan resmi negara. Penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Kepemilikan akta kelahiran berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran. Berikut merupakan kepemilikan akta kelahiran di Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Kepemilikan akta kelahiran di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 99,26%. Artinya, dari 100 penduduk di Kota Madiun yang berusia 0-17 tahun, sebanyak 99 penduduk telah memiliki akta kelahiran. Kecamatan dengan presentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi terjadi di Kecamatan Kartoharjo sebesar 99,33. Artinya, dari 100 penduduk di Kecamatan Kartoharjo yang berusia 0-17 tahun, sebanyak 99 penduduk telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, Kecamatan Manguharjo memiliki presentase kepemilikan akta kelahiran paling rendah di Kota Madiun sebesar 99,14%. Artinya, dari 100 penduduk di Kecamatan Manguharjo terdapat 99 penduduk yang memiliki akta kelahiran. Akta kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Berikut merupakan penerbitan akta kematian di Kota Madiun pada tahun 2023. Secara keseluruhan, penerbitan akta kematian di Kota Madiun pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2.969 akta kematian. Penerbitan akta kematian paling banyak berada di Kecamatan Taman, yaitu sebanyak 1.197 akta kematian. Kecamatan Manguharjo memiliki penerbitan akta kematian sebanyak 918 akta kematian. Sementara itu, penerbitan akta kematian paling sedikit berada di Kecamatan Kartoharjo, sebanyak 854 akta kematian.